Animated Podcast. Selamat datang kembali di Animated Podcast, ditemani sama admin Hasan dan juga admin Mbe. Halo admin Mbe. Halo semuanya. Kembali lagi bersama kita berdua. Setelah di episode kemarin kita review Chainsaw Man, kali ini kita mau bukan review sih, lebih tepatnya di episode kali ini kita bakal lebih ke roasting sih, bukan review. Jadi kita mau roasting nih yang animenya tuh dinantikan sudah cukup lama oleh banyak orang, tapi sayang hasilnya sangat mengecewakan. Yes, betul banget, sangat wadidaw. Jadi di episode kali ini kita mau roasting nih dari anime One Punch Man Season 3. Tanpa berlama-lama langsung saja kita roasting. Pertama, sudah jelas yang perlu kita roasting dari anime ini, sudah jelas lah, animasinya sih. Ya, animasinya. Parah. Ini adalah poin terkrusial, terparah, dan juga yang bikin orang pada malas nonton gitu. Gimana Mbe animasinya Mbe? Animasinya tuh benar-benar kayak gambar tapi cuman dimainin keyframe doang cuy. Kayak Betul. Ya cuman digeser dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Wah, gitu mah pakai CapCut juga bisa, Pak, sumpah. Iya, Dan itu tuh ya, tiap adegan dialog ya, itu bener-bener cuman mulutnya aja yang gerak gitu, nggak ada dikasih gestur kayak tangannya digerakin atau apa gitu, bener-bener jadi flat banget, sumpah. Betul. Enak nontonnya. Betul. Wah, itu cukup kacau sih. Maksudnya tuh pertama ya, ini wah gila sih, ini kok bisa gitu tahun 2025 masih ada animasi yang kayak gini gitu, itu patut dipertanyakan gitu. Pertama ini apalagi frame rate-nya ini rendah sekali kayaknya nih. Entahlah ini seperti apa ya detailnya. Kayaknya pun nggak ada frame rate San, kayaknya itu cuman sih gambar ditempel overlay ngomong doang. Ya, betul. Mulutnya itu kayak nggak PNG sih, bener ya, PNG sih. Iya. PNG digerakin terus digeser-geserin ya. Ya salah satu momen ikoniknya yang sudah pernah Mbe bahas lah di Instagramnya Animated, ketika Garo turun dari atas ke bawah, itu gokil itu. Itu keren parah itu. Itu smooth sekali itu. Wah, itu adegan peluncur paling epic di tahun 2025. Epic gila itu. Itu adegan Tanjiro di season 1 waktu ngebunuh si monster laba-laba lewat, itu kalah parah itu. Lewat. Gila. Itu sliding. Itu slidingan itu bro, udah setara dengan slidingan Blue Lock. Gila itu. Wah, saking kerennya, bisa dibuat dari HP aja guys. Betul. Admin Base sudah membuktikan ya. Sudah membuktikan. Pakai logo Animated, digeser dari bawah itu bisa. Tidak perlu menjadi animator. Tinggal geser aja dari satu titik ke titik lainnya aja, udah kelar Pak. Nggak nyampe semenit juga selesai Pak. Mudah sekali. Mudah sekali tuh. Dan masalahnya ini kan season 1 itu bagus banget ya. Dan ini salah satu anime yang franchise-nya itu gede ya. Tapi eksekusinya itu benar-benar wah. Ya, ini gila sih. Karena salah satu anime gua waktu awal-awal jadi wibu ya One Punch Man lah. Jelas banyak orang yang awal-awal wibu One Punch Man. One Punch Man season 1 sudah pasti itu banyak orang yang gerbang masuknya dari situ karena memang bagus gitu dan memang ikonik gitu season 1-nya gitu. Nah, tapi yang jadi isu tentu saja jelas adalah perubahan studio kan dari season 2 ke season 3. Makanya ini gokil sih. Terutama di season 3 sih, ini udah puncak komedi sih ini. Jadi ini genrenya jadi genre utamanya komedi, ini bukan action ini. Bahkan fanmade buatan fansnya itu lebih bagus dibanding AI. Bahkan buatan AI lebih bagus. Buatan AI lebih bagus, Pak. Iya, aku juga kan ada bahas tuh kan yang versi agak perbarui lah sama AI. Itu ditambahkan kedipan mata, ditambahkan gestur, pergerakan. Kayak woi, kenapa
animenya nggak nambahi kayak gitu gitu. Kita kan mau nonton anime tuh animasinya, bukan nonton gambar berbicara ya, gambar dengan Betul, suara doang ya. betul. Kalau kayak gitu baca manga aja ya. Kalau memang nggak bergerak gitu, Iya, iya. aneh banget. Mana mukanya flatnya semua sama lagi. Ekspresinya semua sama, gila. Datar. Bener-bener nggak ada dimainin cuy Ya, nggak ada yang ekspresinya. dimainin bener. Terus ketika berantem juga itu bener-bener patah-patah. Itu Nah itu pas Saitama Monojogaro tuh jujur ya Allah animasinya kok kayak gitu jelek banget, nggak epic coy. iya. Padahal Saitama muncul loh itu. Aduh, masalahnya tuh anime tahun 80-an 90-an jauh lebih keren cuy. Ada yang jauh lebih keren gitu. Animasinya. Ah, Kenapa? Mana ini apa pencahayaannya juga terlalu terang gitu kan, kayak wah ini terang banget bro, kayak kurang epic gitu di momen-momen yang harusnya epic tuh jadi kurang gitu, terlalu terang jujur cahayanya entah kenapa ya. dan juga ternyata ada yang di skip juga San di animenya. Oke. Ada karakter yang sebenarnya muncul di scene tapi itu dihapus di animenya. Aku sendiri nggak ngerti gitu kenapa kayak gitu nih ya. Entah karena mereka tuh males ngebikin adegannya, karena mungkin mereka aja bikin adegan biasa aja males ya kayaknya ya. Ditambah Iyalah, mungkin kalau ada adegan itu kayaknya bikin lebih repot ya, makanya dihilangin aja gitu karakternya. iya Ada iya bikin apa scene biasa, scene dialog aja cuma foto ngomong doang gitu, tambahin seiyu doang. ya. Itu yang bikin. Musik juga agak kurang nih, jujur kurang ini musik nih. Aduh, Nggak season 1 berasa ya, terlalu nggak berasa. epic musiknya sih, gila sih. Epic banget cuy. Wah, sangat lah. Gila. Aduh, ini bener deh. Monster-monsternya juga kenapa jadi malah kesannya tuh jadi komedi, sumpah udah jadi anime komedi, bukan komedi, jadi anime miris ya. Gitu kan. Heeh. Waduh, Dan waktu kita lihat di season 1 kan monster-monsternya bro, waduh keren banget gitu kan. Kayak momen scene yang waktu Mumen Rider ngelawan si monster itu kan keren banget gitu. wah, Tapi itu epic banget. Apalagi iya, musiknya ya kan. iya Bener-bener itu. mendukung banget. Ah, Itu yang orang-orang nantikan di season 3 tuh. Setelah dikecewakan di season 2 gitu kan. Ini makin kecewa lagi gitu. iya. Bukannya membenah diri dari season 2, makin Iya. Iya. Kocak sih, kocak sih. Apa masalahnya sih? ini Ya, udah tahun segini ya. Animasi kayak gitu tuh gimana ya? Apa kalau mungkin ya, kalau misalnya ini emang anime yang baru mulai gitu ya, misalnya baru season awal, mungkin ya kita nggak bakal komplain ya, karena dari awal kita udah dikasih oh animasinya kayak gini, ya udah. Kalau nggak emang kita nggak suka nggak usah lanjut. Ini kita kan nantiin dari season sebelumnya, yang mana season sebelumnya tuh udah beneran bagus banget season satunya kan. Jadi dibuat kecewa tuh dengan animasi kayak gitu tuh berasa banget cuy. Penantian yang sia-sia. betul. Betul. Yang scene ikoniknya apalagi nih di season 3 yang sampai sekarang ya. Sekarang baru episode berapa? 7 kalau misal. Tadi kan yang meluncur. Terus yang sempat Ya. viral juga yang ganti pagar, tapi katanya itu emang beda scene ya. Tapi itu janggal sih, jujur janggal itu. Nah, jujur janggal. Karena itu kan kayak kalau menurutku itu masih satu tempat, cuman Iya, kok pagarnya beda kan? Ya betul. itu agak aneh sih. Tapi mungkin bisa kita maklumi kalau yang itu ya. Iya, Terus ini kan di episode 2 itu udah ada muncul monster yang mau nyerang Garo ya. iya. Yang kayak apa sih yang kayak pisau-pisau gitu. Nah, di episode 3 tuh mereka berantem dan itu frame-nya digunain berulang kali frame-nya cuy. Oh, Kayak gak ada betul. variasi. Betul. Tuh ini anime apa ini rap ngulang-ngulang aja anjir, nggak ada dikasih variasi animasinya gitu loh. Dan juga bahkan gender karakternya berubah Nah, dari itu, yang cowok iya. tiba-tiba punya dada. Iya. Itu gimana ceritanya? Wah, ini benar-benar nggak niat sih, gila sih. Itu salah animasinya cuy. Iya. Sama inilah yang paling memukau waktu pas pertama tayang yang jalan di lorong itu loh. Ah ya, aduh Itu epic sekali, gila. epic ya. Ngalahin epicnya Mulan dateng gitu ya. Wah, jauh. Jauh, Itu cuy. udah wow. Jauh. Wah, gokil. Itu terlalu komedi sih, itu yang jalan di episode 1 orang langsung dibuat terpukau gitu kan dengan animasinya, gila. Baru episode 1 loh orang sudah wah, gila ini mah Langsung best animation of the year ini mah.
langsung dibahas semua orang di mana-mana cuy. Betul. Itulah postingan anime date yang paling viral juga itulah bahas OPM. Betul, belum ada VO kita yang sampai segitu gedenya coy, 700k. Iya, betul. Tapi gimana nih kalau pendapat Admin B? Kayaknya di komen masih ada orang-orang saja yang membela katanya. Iya, yang aku mau bahas lagi cuman agak enak juga ya, pertama nggak sanggup melihat animasinya, terus komenannya tuh kayak gimana ya, Kak? Banyak yang masih ngebela gitu loh, karena kok apa yang katanya yang penting story Yang penting katanya, story. terus Nah bilang, itu gimana tuh yang penting story itu? jujur janggal. Janggal, Kita nonton anime mau lihat animasinya juga. Kalau mau Jelas lihat lah. story doang manga juga bisa. Jelas. Ya kan? Terus Iyalah. apalagi ya? Bahkan kayaknya ngatai kayak seolah-olah aku tuh FOMO gitu atau Karbit Ya. gitu. Gara ngerosting OPM season 3. Buset, dikira nggak ngikutin dari season 1 Iya. apa? Iya. Ya katanya yang kalau beneran fans nggak bakalan peduli masalah kayak gitu. Lah justru karena kita fans kita peduli dong. Betul. Ya nggak sih? Betul. Terus banyak yang bilang juga jangan bandingin sampai season 1 dong. Kan beda. Ya mau gimana ya? Kan ini ceritanya nyambung ya. Pasti bakal dibandingin. Dan perbedaan tahun juga. Kayak Ya. masa tahun yang lebih modern, tahun zaman sekarang bisa kalah sama tahun yang dulu-dulu? Kan Iya. aneh dong gitu. Iya. Aneh. Janggal memang anime ini janggal. Nggak arrive gitu, nggak sampai gitu. Ke penonton nggak sampai. Agak kurs gitu. Tapi memang aku ngerasa fandom OPM ini cukup toksik ya, sumpah. Mereka malah kayak nanti ada juga yang bilang, nonton bajakan aja lu, banyak kritik, atau lu bisa buat anime nggak? Buset. Ya, itu yang ngomong tuh ibarat ini ya. Kita ngekritik presiden masa harus jadi presiden dulu? Betul. Nggak gitu dong. Betul. Kita mau ngekritik negara Indonesia masa kita harus jadi negara dulu? Nggak mungkin. Ya aneh banget coy kayak gitu. Ya. Lagian kan dalam animasi itu ada namanya standar ya. Ini yang nggak memenuhi standar cuy. Betul. Meskipun jujur lebih bagus dari Al Indonesia jujur, tapi bro, come on bro, this is Japanese not Indonesia. Benar. Kali yang bisa di roasting ini. Enak kau. Gimana kalau misalnya season 3 ditayangin di bioskop ya? Keren sih, gila sih. Gila. Siap beradu dengan All Indonesia. Iya. Ada kan postingan viral tuh. 3 movie anime guat bersandar. Ada yang Chainsaw Man Rezeak, ada movie-nya Jujutsu sama movie-nya Kimetsu no Yaiba. Nah, nanti ada sebelahnya tuh OPM the movie, gila. Siap menyaingi animasi itu. 1 jam nyaksin PPT. PPT bergerak. Tapi ini yang bukan OPM aja sih, fenomena kayak gini banyak anime yang tayang di tahun 2025 tapi mengecewakan. Bukan 2025, maksudnya tayang di baru-baru ini kayak contohnya Blue Lock kan kemarin juga season 3-nya mengecewakan banyak orang gitu. Apakah ini fenomena terbaru? Studio-studio pada malas karena merasa punya fandom yang besar dan merasa orang-orang bakal ngikutin, jadi akhirnya mereka malas. Apakah seperti itu fenomenanya? Kalau dipikir-pikir banyak yang kayak gitu ya. Iya, apa karena males ya? Jadi merasa sudah punya fandom gitu kan, kayak One Punch Man, Blue Lock. Jadi para animatornya kita modal sedikit aja, yang penting keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Terus di milking di lini lain, kayak misalnya di mainan atau di baju-baju, di merchandise kali ya. Mungkin gitu ya. Kayaknya. Tapi ada juga sih yang milkingnya dijadiin movie, recap, recap doang. Anime mana itu ya? Oh itu adalah domain expansion itu kan? Oh iya, ini keluarin movie lagi loh. Padahal baru kemarin ngeluarin movie recap loh. Ini mau dikeluarin lagi. Katanya season 3 yang baru itu mah. Iya, katanya sih ada cuplikan season 3 sih di akhir ya. Tapi tetap aja awalnya recap. Betul. Nah itu sih cukup mengecewakan juga sih. Kalau yang cuma recap doang tuh. Aduh. Betul. Memang fenomena anime.
ini kenapa season 3 OPM jelek itu katanya karena Bandai yang punya dana ini itu katanya nggak mau ngeluarin budget gede gitu. Jadi sebenarnya OPM season 3 itu bisa diadaptasi lagi sama MAPPA atau Ufotable gitu. Tapi ya di Bandai ini kikir nggak mau ngeluarin banyak budget, makanya dilemparlah ke JC Staff itu yang studio yang sama kayak season 2. Tapi agak janggal sih. Kok entah ini infonya bener atau cuman sekedar hiburan agar fans OPM tidak begitu kecewa. Aku jujur bingung sih ini. Iya. Padahal Bandai kalau bikin anime kan gak selalu jelek ya. Bagus-bagus loh. Iya, Gundam tuh niat tuh. Gundam. Terus One Piece Bandai gak sih? One Piece Toei sih. Toei ya. Beda gitu. Ya. Tapi entah lah ya, kita nggak tahu sih season 3 ini Ya makanya benar-benar padahal budget Bandai itu kan banyak yang bilang wah ini karena Bandai, tapi enggak juga. Bandai itu kadang bikin anime tuh bagus. Gurren Lagann bagus, Gundam yang robot-robot bagus lah. Nggak tahu ini memang anomali aja sih kayaknya sih. Memang anomali. Oke lah, ada lagi yang ingin disampaikan, Be? Sudah terlalu parah ini nanti kita di ini. Kita di-patch sama para penggemar One Punch Man. Aduh, ini kalau aku lanjut nonton OPM pasti bahasan kita panjang ya. Cuman sumpah aku nggak kuat nontonnya. Nggak kuat. Itu aku masih nonton episode 2 karena ngeliat Garo meme coy. Kalau nggak karena itu aku nggak lanjut itu dari episode 1. Betul. Alah, udahlah, saya sudah tidak kuat ya menonton ini. Mau merosting pun tak sudi. Yes. Kita mau nanya ya ke kalian nih yang dengerin episode kali ini. Kalian ada yang ngelanjutin gak sih nonton episode yang terbaru? Silahkanlah tulis di kolom komentarnya. Siapa tahu kan ada yang memang fans OPM garis keras gitu bro. Jadi nonton terus ya. Kalau dari gua sih mending baca manga aja udah. Kayaknya lebih menyenangkan kayaknya ya. Daripada menontonnya gitu kan. Jadi nonton manganya kayaknya pilihan yang lebih baik seperti lebih bijak untuk saat ini. Kalau pengen tahu ceritanya juga lebih bagus. Yes. Betul banget. Tapi kalau yang mau nonton ya kami tidak melarang karena ya itu bebas sih kesukaan kalian. Karena kalau ada yang memang lebih mementingkan story daripada animasi ya silahkan, itu pilihan yang bagus saja. Cuman kalau kami sih animasi, kalau menonton anime tetap nomor 1 ya. Karena itu yang dilihat gitu kan. Ya betul. Kalau anime sampah pun kalau story-nya sampah ya, tapi animasinya bagus juga pasti banyak yang ngikuti kok. Iya betul. Walaupun ceritanya mid juga ya, kayak siapa itu ya, anime apa itu ya namanya? Iya itu adalah yang ramai kemarin itu. Iya yang iblis itulah, iya. Itulah ya. Yes betul banget. Sebenarnya secara cerita kalau menurutku mid ya, tapi animasinya bagus ya, tetap rame. Jadi tetep emang rame, animasi paling penting sebenarnya juga. Yalah jelas sesuai namanya dong. Anime kan animasi. Iya. Benar. Jadi yang memang harus dijualnya animasi gitu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih buat para Tomodachi yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa di follow semua sosial media Animedit ya. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Spotify. Semuanya di follow, semuanya di subscribe. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on day